Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, hari ini gue pengen ngebahas tentang ini lagi seru-serunya di medsos, di apapun itu, tentang nasab. Gue di sini bukan meluruskan, tapi posisi gue ada di tengah, mencoba ya. Gue nggak memihak habaib, nggak memihak yang lain-lainnya, tapi gue mencoba meluruskan yang sepengetahuan gue. Ini lagi rame-ramenya masalahnya, apa ya, bahasanya ngaku-ngaku keturunan Nabi, terutama yang dari kaum Ba'alawi. Nah ini nih, oke, bicara nasab, bicara keturunan Juriyah, keturunan Nabi, itu yang gue tahu, yang gue paham tuh nggak sembarangan orang ngaku-ngaku keturunan Nabi, gitu. Nggak sembarangan loh. Ada badan hukumnya di situ. Terus yang jeleknya lagi nih, si orang ini maksudnya dia bawa-bawa sifat karakter, yaitu manusiawi lah, gitu. Dengan menjelek-jelekkan Nabi, nggak seperti itu. Lo berarti bukan keturunan, nggak juga. Kan kita bicara nasab, jangan bicara sifat. Akhlak itu kan, sifat akhlak orang kan beda-beda. Oke, kita bicara sifat akhlak ya. Ada ustadz, ada kiai, ada habaib, itu macam-macam karakternya gitu. Ada yang emang dia karakter dia seorang pengajar, dan dia dengan bahasa-bahasa yang santun, lurus gitu. Dia tipe pengajar. Ada yang tipe-tipe yang di penceramah. Ada tipikal yang dia buat maju di depan, buat ngebantai orang-orang yang bermaksiat dengan bahasa kasar dan berani dan sarapnya. Ya emang bagian masing-masing, nggak jadi jangan bawa-bawa ke situ gitu. Kita bicara nasab lagi, balik lagi ya, nasab itu nggak sembarangan. Orang yang mengaku keturunan pun dia bisa kena pasal, maksudnya dosa lah bahasa ini. Tapi gue bahasa yang enak aja gitu. Dia bisa kena pasal. Dan orang yang memutuskan nasab pun dia bisa kena pasal. Jadi nggak sembarangan. Gitu. Jangan sembarangan memutuskan nasab seseorang. Nasab habaib jangan memutuskan. Ataupun sebaliknya, jangan mengaku-ngaku lo punya nasab keturunan, karena di situ ada badan hukumnya, orang-orang yang profesional, orang-orang yang berkelas, orang-orang yang cerdas. Gak sembarangan gitu. Gua mau ngaku-ngaku gak sembarangan, walaupun gua mungkin ada kearap-arapan gitu umpamanya gitu ya, enggak gua ngaku-ngaku, ntar ditelusuri, datang masih badan hukum, nggak binanu lo nggak nyambung gitu. Bahkan ada yang emang masih ada walaupun setetes keturunan, tetapi diputus berarti lo putus. Nah itu pun si badan hukum itu bisa ngebaca lo tuh putus, berarti lo udah nasab lo putus, nggak ada lo keturunan gitu. Jadi nggak sembarangan kalau bicara keturunan, bicara nasab. Ada badan hukumnya di situ, ada orang-orang yang profesional. Nggak bisa gue mau ngaku-ngaku habib, habis gue dicari mana nih Ustadz Bodong, lo bin siapa, bin anu bla 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 bla, bin anu lo nggak nyambung, lo putus lah bahasanya, di tengah jalan lo putus, lo dengan nyambung lo. Nah, gitu. Ada badan hukumnya, nggak sembarangan. Pun kenapa salah juga orang yang memutuskan nasab, Habib Anu bin Anu, lo bukan Habib, kena pasal. Jangan sembarangan juga gitu memutusin nasab seorang habaib. Oke, balik lagi dengan ada yang ini kan lagi rame begini. Habis tuh habaib itu habis dicecer, dicari kelemahannya, dicari minusnya, dicari ya, semua orang pasti ada plus minusnya lah.
kita bicara lagi, semua orang punya plus minusnya itu guys. Udah, jangan tegang. Oke, di sini gue nggak bahas tentang ayat dengan tentang hadis yang pengetahuan gue begitu. Enggak. Bahkan ada satu keterangan lo membenci keturunannya Nabi, walaupun lo ahli la ilaha illallah, itu nggak guna. Catat tuh. Jadi hati-hati. Walaupun lo nggak cinta, paling kagak lo nggak benci lah sama nasab keturunan Nabi sama habaib. Gitu. Kalau gua apa yang dibilang cinta, gua enggak terlalu cinta ya, cuman suka aja gitu dengan habaib itu. Ya suka aja dengan karena orang-orang itu ya salah satu ya keturunan Nabi dan dia punya ilmu. Ya enggak ada ini kisah nyata. Gue salah satu punya temen, dia ngomong, ini orang awam lah orang, ya enggak, seculun-culunnya habaib nih bahasa dia nih, pasti dia punya pengikut, pasti dia punya umat, pasti dia punya apa namanya sih, jamaah. Ini bahasanya berarti kan nggak sembarangan di situ. Karena gue main di bawah gitu, gue nggak kenal dengan Habib yang besar, Habib kibar gue, tapi gue main di bawah aja, Habib kecil tapi asyik gitu. Oke, bicara plus minusnya, lagi ngejelekin semua habaib begini, bahkan orang bilang Habib tukang kawin, ya nggak, dengan ramenya, ya nggak, Habib ini begono. Jangan ngelihat, biasanya orang kalau hasut kan pasti ngelihat yang jelek-jeleknya, udah jelek-jelek udah disebutin, ya enggak, itu orang hasut seperti itu. Kalau bicara jelek, semua orang pasti punya masa jeleknya, masa kelamnya, pasti ada plus minusnya, balik lagi gitu. Begitu bunyinya. Jadi gue sebutin salah satu Habib Rizik, Habib Bahar, dengan gaya arogan dan iya, dia orang lapangan. Kalau nggak ada Habib Rizik, Habib Bahar, itu negara, gue nggak tahu deh tuh. Orang pasti semena-mena berbuat maksiat. Kalau nggak ada beliau orang yang bahasanya buat berperang di luar, di lapangan, ya hancur. Ya nggak, hancur negara ini. Kita emang butuh orang-orang seperti itu. Masa kita, oh Habib harus kalem, diem, ngajar. Ya terus kalau ada yang brengsek yang di luar yang berbuat maksiat, ayo lu mau ngajar terus. Ada bagian masing-masingnya, sob. Begitu. Ada bagian masing-masingnya. Ya gayanya Habib Bahar begitu, dengan gaya kasarnya, seremnya, beraninya. Pun dengan gayanya Habib Rizik begitu. Kalau Mama Habib Bahar sama Habib Rizik dia dengan diem dan kalemnya, nggak ada Habib kayak gitu ya nggak seru. Hancur negara ini dengan ya udah bebas maksiat di mana-mana. Ya nggak, buka ini buka ono yang mau bla 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 bla. Ayo, jangan bicara ke situ. Balik lagi, ada yang kan gue lagi ngumpulin data-data bahasanya dengan sifat arogannya Habib, ya enggak, gua Habib. Ya apa bedanya, kan kita bicara manusiawi ya, kita bicara manusiawi, ya enggak. Gua anak jenderal, kenapa, ada apa kan gitu, hal yang wajar, yang biasa. Tetapi balik lagi nih ya, gua mohon sih, maksudnya mudah-mudahan Habib yang sepuh menasehati Habib yang muda yang gayanya seperti itu kan. Biasanya orang-orang itu kan ngejelekinnya di situ dengan habaib, dengan gaya a i u e o nya, ya enggak. Tolong memberikan nasihat kepada habaib yang muda gitu, ya enggak. Jangan seperti itu, karena injit-injitnya ini orang-orang dahsyat. Wah, pokoknya top markotop buat ibadahnya, akhlaknya gitu. Makanya
ini di kalangan awam ini kan kadang-kadang dia melihat sekilas, kok Habib begitu sih, kok Habib begitu. Nah, jadi tolong dengan jaga nama baik, ya enggak, jaga nasab, jaga masjid-masjid ente gitu, orang-orang yang terdahulu dahsyat dengan akhlaknya, dengan ibadahnya gitu. Pun kalau begitu ya manusiawi, nggak usah gimana-gimana. Habib juga manusia, dia punya marah, punya kesel, ya nggak, punya rasa apa sih, pengen balas dendam kan, bahasa kasar gitu ya, nggak, manusiawi. Tapi kan balik lagi kita bicara kepada habaib-habaib yang di luar sana, maksudnya yang siap bertempur di lapangan seperti Habib Rizik, Habib Bahar, itu emang faknya di situ. Dia harus galak, dia harus kasar. Kalau semua Habib lembut, ya orang se-Indonesia itu maksiat ya dengan bebas gitu, ya enggak, buka ini yang perjudian ya bebas. Kalau nggak ada Habib-habib yang seperti itu gitu, kita butuhkan gitu. Jadi balik lagi kepada nasab, jangan memutuskan nasab itu lo bisa kena pasal, ataupun sebaliknya lo mengaku-ngaku punya nasab, mengaku-ngaku nabi. Dan orang yang ngaku yang punya nasab itu nggak sembarangan, ada badan hukumnya, ya gitu, ada badan hukumnya, ya nggak, ada badan hukumnya, nggak bisa ngaku-ngaku, ada badan hukumnya, orang-orang profesional. Oke, gitu aja pembahasan nasab. Mudah-mudahan gua nggak terlalu tentang nasab itu ada keterangan kita, tapi yang jelas gue tahu nih ada badan hukumnya, yang nggak sembarangan orang ngaku-ngaku gitu. Biarin, udah lo nggak usah ngurusin nasab, ada bagian masing-masing, udah nggak usah ngurusin nasab lo bener gak, nasab lo bener gak, udah biarin, ada bagiannya. Nggak usah sok-sokan lo ikut campur, ya nggak, ada bagiannya gitu, ya nggak. Ada nasab, ngaku ini ada nasab baru, udah biarin, ntar ada bagiannya ngurusin, nggak usah kepo udah. Kalau emang lo pengen viral ya paling gagal lo bikin apa kayak Ustadz Bodong, bikin judulnya yang bikin orang penasaran, ya nggak, gitu aja. Gue di sini nggak melurus gue nyari penengah aja. Mudah-mudahan gue kalau ada kesalahan tolong ya kasih tahu, karena gue sepengetahuan gue seperti itu tentang habaib, ya enggak. Ini yang menolak ini masalahnya orang-orang besar nih, ya enggak, menolak keturunannya Nabi, ya enggak, kaum anu, ya ada bagiannya, udahlah, nggak usah gimana. Oke, gitu aja guys ya, mudah-mudahan manfaat ya. Kurang lebihnya wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.